Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wal umuri dinawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wal alihi washabihi jama'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya semua teman-teman di kelas 6? Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita dan tentunya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita awali kegiatan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita akan review sedikit. Dan sebelum kita mereview materi kita minggu lalu, sudah bisakah teman-teman melakukan gerakan yang sudah diberikan minggu lalu? Ya, minggu lalu itu lebih dikenal dengan gerakan senam otak ya. Nah, bagi yang belum terbiasa atau yang belum lancar, bisa melakukan kegiatan tersebut, gerakan-gerakan tersebut di lain waktu ya. Oke. Sebelum kita masuk materi kita yang baru, kita akan review sedikit apa itu bimbingan dan counseling. Ada yang tahu? Oke, bimbingan dan counseling merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan oleh seseorang yang profesional kepada orang yang membutuhkan bantuan dengan secara individu maupun kelompok ya, dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan dengan cara seperti apa? Dengan cara yang terstruktur, sistematis dan terkonsep, yang dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Ya, itu sedikit review tentang pengertian singkat dari bimbingan dan counseling. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yang kaitannya dengan akhlak ya. Bagaimana kita harus mendahulukan akhlak daripada yang lainnya. Mari kita saksikan penjelasan berikut. Oke, baik teman-teman di kelas 6, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak Islami. Apa sih itu akhlak Islami dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, di sini Mister akan jelaskan tentang akhlak keseharian dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan sebelum kita mempelajari materi-materi yang lain, tentunya seorang muslim harus mendahulukan akhlak terlebih dahulu, karena akhlak merupakan hal yang terpenting dan di atas segalanya. Adab harus diutamakan daripada ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan pun juga patut kita jadikan sebagai acuan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih. Tentunya mereka di sini yang memiliki ilmu pengetahuan juga dibarengi dengan akhlak-akhlak yang baik. Percuma apabila memiliki ilmu yang banyak namun tidak berakhlak. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Oke, apa itu akhlak? Akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada seseorang yang melahirkan perbuatan. Nah, kita di sini belum berbicara tentang akhlak yang baik atau akhlak yang buruk ya. Jadi apa yang kita lakukan, semua tingkah laku kita ketika itu menghasilkan perbuatan, maka itu yang dinamakan sebagai akhlak. Nah, nanti kita akan pisahkan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk itu seperti apa. Kemudian akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada seseorang, yang baik maupun yang buruk. Nah, itu yang dikatakan sebagai akhlak. Perbuatan atau kualitas pribadi yang melekat pada diri kita. Entah itu kita melakukan suatu hal yang baik ataupun yang buruk, nah itu dinamakan dengan akhlak.
Oke, kemudian ada yang tahu apa itu perbedaan akhlak dan moral? Kita sering mendengarkan akhlak, kemudian kita sering mendengarkan kata-kata moral. Nah, berikut pengertian dari akhlak. Tindakan refleks yang muncul dari dalam hati seseorang tanpa pemikiran terlebih dahulu, ya, itu akhlak. Contohnya, contoh kecil. Apa yang kamu lakukan saat kamu menemukan uang 100.000 di jalanan atau dimanapun? Mungkin dalam hati kecil terbesit, wah ada uang 100.000 nih, siapa yang punya nih, ambil atau tidak. Nah, di situ ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan dengan uang 100.000 yang saya temukan ini? Apakah kalian akan mengembalikan kepada yang punya, ataukah kalian akan mengambil uang itu untuk kepentingan pribadi? Nah, disitulah akhlak kita berperan. Jika kita mengambil uang tersebut dan menggunakan untuk kepentingan pribadi, maka sudah jelas itu akhlak yang tidak baik, ya. Berarti kita sudah tidak jujur dengan diri kita. Namun apabila kita menemukan uang tersebut dan mengembalikan kepada yang punya, atau setidaknya kita berusaha untuk mencari pemiliknya, maka itu merupakan akhlak yang baik yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan moral? Moral di sini adalah perbuatan yang disesuaikan dengan tempat, keadaan, atau kehendak manusia, ya. Itu yang dinamakan moral. Jadi, perbuatan yang sesuai dengan tempat dan keadaan. Contohnya seperti apa? Di sini Mister coba contohkan apa yang kamu lakukan saat berada di tengah konser musik, atau apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang menonton pertandingan sepak bola atau pertandingan basket dan lain sebagainya. Nah, tentunya di situ perbuatan kita menyesuaikan dengan tempat dan keadaan kita. Nah, karena kita sedang berada di tengah konser musik, ya tentunya kita di situ boleh untuk ramai-ramai, boleh untuk bersuara kencang, boleh untuk eh, apa ya, berteriak-teriak mungkin. Nah, berbeda kembali apabila kita berada di dalam kelas, apabila kita berada di dalam masjid. Nah, apa yang kita lakukan saat kita berada di dalam masjid? Tentunya kita tidak bisa berisik, tentu kita tidak bisa bercanda dengan seenaknya. Nah, itulah yang dinamakan moral. Jadi, perbuatan yang disesuaikan dengan tempat, keadaan, atau kehendak manusia. Oke, berikutnya akhlak. Akhlak yang sudah kita ketahui dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, seperti jujur, berkata baik, bertanggung jawab, amanah, dapat dipercaya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian akhlak yang buruk, ya semuanya juga sudah tahu, seperti berbohong, mencuri, kemudian apalagi fitnah, terus tidak bertanggung jawab ataupun mengatakan perkataan-perkataan yang jelek. Nah, itu semua merupakan akhlak yang buruk, ya. Nah, dari hal ini semua ada konsekuensinya, ada balasannya. Nah, balasan inilah kita melaksanakan akhlak yang baik, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tentunya ada balasan bagi kita. Dan apabila kita melaksanakan suatu hal yang buruk, tentunya pun akan ada balasan bagi kita. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, semuanya ada balasannya. Oke, kemudian akhlak dalam Islam tentunya nomor satu, ya. Ini adalah hal yang terpenting dalam keseharian kita. Akhlak tidak dapat dipisahkan dari agama, karena ini mencakup seluruh kehidupan manusia, ya, mulai dari manusia itu dilahirkan sampai usia tua, sampai meninggal. Kenapa sih diperlukan akhlak? Yang pertama adalah mewujudkan kehidupan sosial yang aman, nyaman, tentram, dan harmonis. Nah, semuanya sudah terbayang jika bagaimana dunia ini tanpa akhlak.
yang baik tidak apa yang muda tidak menghormati yang tua seenaknya kepada yang muda, kemudian yang pria tidak menjaga batasan pergaulan dengan yang wanita ataupun sebaliknya. Nah, maka tentunya tidak ada keamanan dan kenyamanan di situ. Dan kehidupan di dunia pun tidak menjadi harmonis karena tidak ada akhlak di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah menghindari seseorang berperilaku buruk. Nah, tentunya akhlak tersebut ada agar seseorang tersebut tidak berperilaku buruk atau berbuat jahat ya. Jadi akhlak tersebut sebagai batasan, sebagai apa ya? Ya sebagai batasan untuk seseorang dalam berperilaku. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang mana itu tidak boleh dilakukan, seperti menyakiti orang lain, kemudian apalagi berkata bohong, menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Jadi menghindari seseorang untuk berperilaku buruk. Kemudian adanya jaminan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah akhlak dalam agama kita ya, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah, niscaya Allah pun akan memberikan balasannya. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan, semua ada balasannya. Makanya itu kita harus jaga sikap kita, jaga perilaku kita, apapun itu, termasuk omongan kita, lisan kita pun harus kita jaga. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, mengucapkan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan teman kita, sehingga itu semua bisa memutuskan tali silaturahim kita dengan orang lain. Seperti itu. Dan ingat, apapun yang kita lakukan itu ada balasannya ya, entah itu baik ataupun buruk. Walaupun balasannya tidak saat ini juga, kita tidak tahu. Bisa jadi Allah membalasnya minggu depan, 2 minggu lagi, atau sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau setahun lagi, 2 tahun lagi. Kita tidak tahu hal itu. Nah, kemudian ruang lingkup akhlak Islamiyah yang pertama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kita harus mengimani Allah dan kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah merupakan Tuhan kita. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan cukup itu saja. Ya. Sebenarnya dua hal ini pun sudah cukup bagi seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa. Cukup menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun, walaupun dua hal ini, banyak dari kita yang sulit untuk menjalankan hal-hal tersebut. Oke, berikutnya akhlak dengan Rasulullah SAW. Nah, karena kita jauh masanya dari Rasulullah, setidaknya kita sebagai umatnya selalu mengingat, meneladani, dan mengimani Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah adalah panutan kita, panutan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Kemudian akhlak dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, ada hal-hal yang itu menjadi batasan ya bagi kita. Kita tidak bisa bersikap sewenang-wenang atau seenaknya kepada orang lain. Berperilaku baik kepada orang lain, kepada orang tua, teman, tetangga, rekan kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa dalam kehidupan bersosial masyarakat tentunya kita tidak terlepas dari orang lain, teman ya, atau rekan. Nah, dalam hidup berkerabat seperti itu tentunya kita harus berperilaku baik apapun itu ya, dimulai dari menjaga sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai
perbuatan kita ini melukai atau membuat tidak nyaman orang lain, apalagi kepada orang tua kita. Orang tua kita yang sudah mengasuh kita, mendidik kita, membimbing kita dari kecil, setidaknya kita harus mengutamakan akhlak kita kepada orang tua kita. Seperti itu. Berikutnya, akhlak kita terhadap alam. Bagaimana sih kita harus menyikapi alam kita ini atau lingkungan sekitar kita? Tentunya dengan menjaganya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh kecilnya saja dari buang sampah, ya. Ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, sama saja itu berarti akhlak kita tidak baik, ya. Kita sedang berkendara di mobil, kemudian kita sedang makan, lalu kemudian sampahnya kita buang seenaknya saja di jalanan. Bukan seperti itu. Seorang muslim tidak baik seperti itu, ya. Kemudian ya dengan menjaga lingkungan, yaitu dengan tidak menebang pohon sembarangan, kemudian tetap menjaga kebersihan dan sebagainya, itu pun merupakan akhlak kita dengan alam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan di kolom forum, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian akhlak kepada manusia. Nah, yang pertama adalah akhlak kepada Rasulullah yang sudah tadi Mister jelaskan. Karena kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, maka setidaknya kita selalu mengingatnya, selalu meneladani contohnya, dan selalu bersolawat kepadanya. Itu sudah dianjurkan oleh agama kita. Dan kemudian bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, ini sangatlah penting, ya. Kedua orang tua kita yang sudah melahirkan kita, mendidik kita tanpa rasa bosan dan rasa jenuh, sampai ya tentunya sampai kita dewasa dan sebagainya. Apabila jangan sampai kita melukai hati kedua orang tua kita, itu sudah sangat buruk sekali. Seperti itu tidak baik. Sebagai seorang anak tidak baik, ya. Sebagai seorang anak kita harus berbakti, apapun itu kita harus taati perintah kedua orang tua kita. Tentunya orang tua kita tidak meminta banyak hal. Orang tua kita hanya meminta 2 hal kepada anaknya: belajar yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Udah itu saja, ya. Tidak minta yang lain. Tapi biasanya kita sebagai anak banyak mintanya sama orang tua. Oke, kemudian akhlak kita kepada diri sendiri. Nah, ini seperti yang tadi Mister contohkan, bagaimana sikap kalian saat menemukan uang 100.000. Nah, apakah itu akan kalian ambil atau akan kalian kembalikan kepada yang punya? Itu hanya kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Kemudian akhlak kepada manusia yang lain, seperti kepada teman dekat, tetangga, dan masyarakat. Dalam Islam, kita tidak dianjurkan untuk melukai orang lain atau menyakiti orang lain, ya. Siapapun itu, konteksnya adalah umum, ya. Sesama manusia, bukan sesama muslim, tapi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, bahkan terhadap semua ciptaan Allah seperti tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oke, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di kolom forum. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita simak video berikut. สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ
แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะแม่ แม่ แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ
Oke, baik. Teman-teman sudah menyaksikan video yang sudah ditayangkan tadi. Mister harap apa yang sudah kita saksikan dan kita pelajari tadi dipraktekkan, diaplikasikan. Jadi jangan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi Mister harap hal tersebut benar-benar teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Dan khususnya saat teman-teman berperilaku kepada orang tua kalian. Mister harap kalian bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib ya. Durhaka itu dosa, dilarang ya. Dan Mister ingin kalian buat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kalian, khususnya kepada ibu kalian ya, dan juga kepada ayah kalian. Terima kasih, itu saja. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.